nggak mudah untuk, katanya para pengusaha kan angin-angin surga itu jadi pengusaha aja udah enak gitu kan, nanti sukses 1 cabang kalikan 10 kan secara matematis gampang gitu ya. Begitu di ini ternyata seru juga ya. Buka 4 tutup 3. Seru apa nih Mas? Seru penipuannya? Seru roller coasternya naik turunnya. Sekarang pegang berapa perusahaan? Berapa portofolio? Ini goes to 50. Nah, cuman yang consulting ini Pak Helmi justru lebih cepat dibandingkan bakery. Dengan 3 orang. Dengan 3 orang aja? Wah, bingung saya. Begitu jago sampean dia. Iya. Apa yang Alhamdulillah Pak Syuri. Mas lakukan gitu dengan orang demikian dikit memegang hampir 50 klien. Salam sukses. Hari ini saya sangat beruntung ya, Helmi Bicara kedatangan tamu. Wah, perjalanan panjang. Akademiknya bagus, sebagai eksekutif bagus. Dia jago banget terutama dalam human resource. Dan kemudian menjadi pengusaha sukses. Ya, wong Malang ini. Jualan roti dan sekarang menjadi konsultan yang sukses terutama dalam bidang SDM. Ya, sudah hadir Dr. Hegi Harjoyo. Apa kabar Mas? Baik, Pak Helmi, baik, luar biasa. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan saya. Sama-sama, saya juga terima kasih nih. Senang bisa ketemu Pak Helmi nih. Wow. Gimana bisnis? Oke. Alhamdulillah bertumbuh agresif dengan tim Pak Helmi. Katanya rotinya naik 800%. 750 hampir 800. Dalam setahun? Dalam setahun. Yang benar. April ke Juni. Apa namanya? Best Dough Bakery. Best Dough Bakery. Dough adonan terbaik. Iya. Malang. Baru 1 cabang. 1 outlet. Kan mesti orang, kalau semua orang itu namanya sukses harus scale up dong. Ya. Nambah cabang dong. Ya. Belum Mas Hegi lakukan? Saya dulu profesional Pak Helmi. Ya. Jadi begitu punya pesangon dari dunia profesional, terus kemudian bangun bisnis. Dulu mengundurkan diri atau dipecat? Kalau semua dipecat. Saya mengajukan diri, minta pesangon. Oh, minta pesangon, minta mundurkan diri. Kalau minta mundurkan diri biasanya kan nggak ada pesangon tuh Mas. Dapat, karena program Pak Helmi. Program. Oh, ikut program apa, Golden Shake Hand. Nah, exactly, Golden Shake Hand. Besar itu biasanya. Lumayan. Tapi sempat tergerus waktu itu. Oke, nah, terus. Singkat cerita itu 2020. 2020. Oke. 2020 saya mulai nol tanpa penghasilan. Istri yang biasanya ngurusin anak akhirnya produksi roti, Pak Helmi. Nah, tapi singkat cerita 2 tahun kita minus ya. Uang kita pesangon sempat tergerus gitu ya. Kami membuka Best Dough ini 1, 2, 3 cabang Pak Helmi. Sekaligus? Selisih berapa bulan? 6 bulan. Di Malang? Di Malang 1, Surabaya. Malang 2, Surabaya 1, Cafe 1 Pak Helmi. Oke. Dari 4 kebayang aku ini pesangonnya. Ongkos belajar katanya teman. Katanya, terus? Ya, ongkos belajarnya lumayan Pak Helmi. Singkat cerita tinggal 1 yang masih survive Pak Helmi. Jadi dari 4, 3 kami tutup. 4 unit bisnis itu? 3 kami tutup. Dengan realita ya di dunia profesional itu kan, mohon maaf saya sempat jadi ekspatriat, terus kemudian saya punya tim lulusan Jerman punya, ya well educated ya. Terus begitu ngurusin UKM ini seru kan, ada yang mencuri, ada yang menipu. Wow, ini fenomena apa gitu ya. Saya sempat shock waktu itu. Oke, terus? Nggak mudah untuk, katanya para pengusaha kan angin-angin surga itu jadi pengusaha aja udah enak gitu kan, nanti sukses 1 cabang kalikan 10 kan secara matematis gampang gitu ya. Begitu di ini ternyata seru juga ya. Buka 4 tutup 3. Seru apa nih Mas? Seru penipuannya? Seru roller coasternya naik turunnya. Oke, terus. Nah, challenge-nya luar biasa. Baik challenge internal eksternal. Market juga waktu itu karena terbiasa di profesional, saya lebih banyak di HR, human resource, saya di supply chain, factory gitu ya. Jago mutu ya. Itu di situ bidang saya. Di bisnis strategi mulai ketika saya di Hong Kong, Pak Helmi. Saya jadi regional manager sehingga saya harus mensupervisi. Regional manager dari perusahaan apa? Saya di Philip Morris, Sampurna. Oh iya? Ya, saya di Hong Kong regional manager. Kami mengawasi beberapa market. Pakistan itu kalau nggak salah waktu itu 4 factory. Filipina ada 2 factory. Indonesia, Sukoharjo, Karawang. Korea ada 1.
dan kita punya maklun gitu. Maklunnya ada di Vietnam, di China gitu ya. Nggak mudah, tapi saya belajar strategi di sana. Produksi rokok nih. Produksi rokok. Oke, terus. Nah, belajar strategi di sana, tapi market yang benar-benar real itu saya baru belajar ya ketika terjun jadi business owner, Pak Helmi. Yaitu roti itu. Roti itu. Oke. Nah, singkat cerita, roti ini kan 2 tahun minus dengan segala realita SDM yang luar biasa membuat saya naik turun ya, roller coaster, hampir mau ngelamar lagi waktu itu jadi profesional lagi. Insaf lagi. Insaf lagi, untungnya nggak ada yang manggil Pak Helmi. Jadi life must go on gitu ya, jalan udah gitu ya. Oke. 2 tahun minus, minus lagi. Mulai merangkak Pak Helmi. Sering ceritanya sering ikut komunitas gitu kan, sering sharing tentang dunia supply chain management, human resource management. Lah singkat cerita ini ada teman yang minta saya jadi konsultan. Ya waktu itu saya juga bingung konsultan itu gimana gitu ya. Jadi lebih karena bantu lah, awal-awal itu belum yang sangat profesional banget. Tapi qadarullah gitu ya. Si klien ini kok merasa happy, ada impact di situ, ceritalah ke 1 orang, 2 orang, keterusan dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Singkat cerita, saya nanganin paralel 4 klien waktu itu. Sementara portofolio. Saya bingung ini. Tapi saya juga punya bisnis yang saya harus manage gitu kan. Roti. Sementara roti juga belum seperti hari ini gitu. Saya mikir gini, wah ini saya harus bangun tim di roti, manajemen tim gitu ya, yang bisa menavigasi bisnis sehingga saya juga bisa berkesempatan punya manfaat lebih juga di teman-teman UKM ini yang ceritanya mirip-mirip dengan kita gitu kan. Nah itulah akhirnya singkat cerita Pak Helmi, sejak 2 tahun itu minus saya bangun tim kurang lebih sekitar 6 bulan manajemen timnya, mulai tim pemikir ya, bukan yang hanya cuman pelaksana. Sejak April tahun lalu terhitung sampai Juni itu sekitar 750% kenaikan kami. Kenaikan salesnya. Konsultanmu? Bakery-nya. Oh bakery-nya. Oh jadi ini di konsultingin sendiri? Bakery? Saya bangun tim. Bangun tim. Justru yang menaikkan 750% itu tim. Ini cikal bakal konsultan itu? Salah satunya Pak Helmi. Nah di konsultan saya ketemu beberapa klien. Iya, qadarullah ini saya nggak bisa ngeklaim ini prestasi saya sendiri, pasti butuh kerjasama, komitmen bareng juga dengan klien dan takdir Allah tentu saja gitu ya. Oke. Ada klien itu yang dalam 3 tahun bertumbuh 10 kali lipat. Dalam 10 tahun? Dalam 3 tahun? Dalam 3 tahun. Perusahaan apa nih Mas? Perusahaannya FMCG. Oke. Consumer good. Oke. Ada juga yang dalam 1,5 tahun bertumbuh 6 kali lipat. Wow. Skala bisnisnya. Sampai tambahin tuyul gitu enggak ya? Perusahaan apa ini? Dan semuanya ini Pak Helmi, ini bukan owner centric ya. Maksudnya? Tapi dengan manajemen tim yang dibangun. Yang dipropose oleh? Yang kita set up bareng-bareng dengan klien. Oke. Ini perusahaan apa? Macam-macam, ada fashion. Bukan yang satu yang naik dalam 1,5 tahun perusahaan apa? Fashion. Oke. Ada juga yang produksinya fashion juga, produksinya naik 3 kali lipat, cacat produksinya turun 46%. Ada defeknya turun 46%. Ya. Ada juga yang industri jasa, salesnya naik 30%, marketing cost-nya turun 17% justru. Top line dan bottom line-nya kan main kan. Ada juga yang tim saya sendiri 750%. Jadi lebih ke impact bisnis tapi dengan membangun tim. Wow. Karena kalau semuanya owner kan nggak cukup waktu. 24 jam kalau kita minta ngurusin finance, human resource, belum market, belum regulasi, itu kan nggak akan mungkin kita sebagai. Sekarang pegang berapa perusahaan? Berapa portofolio? Ini goes to 50. Dalam 2 tahun. 50? Hampir 50. Yang benar sampai Mas. Ya alhamdulillah. Waduh. Punya berapa tim? Baru 3 Pak Helmi. 3 orang? 3 orang. Saya consulting satu-satunya. Saya lagi mendevelop satu tim yang bantu saya di dunia people. Backgroundnya psikolog. 1 orang marketing. Marketing tapi generalis Pak Helmi. Mulai dari bikin winning kontennya.
termasuk advertisingnya, Meta Ads kita pakai, termasuk closing kalau kita bikin semacam workshop atau apa itu. Baru 3 kita. Nah, cuman yang consulting ini Pak Helmi justru lebih cepat dibandingkan bakery dengan 3 orang. Dengan 3 orang aja. Wah, bingung saya. Begitu jago sampean dia. Iya. Apa yang Alhamdulillah Pak Syuri. Mas lakukan gitu dengan orang demikian dikit memegang hampir 50 klien. Framework yang saya lakukan gini, Pak Helmi. Rata-rata ini terhadap tim itu ya. Tim yang saya lihat itu mereka nggak punya rasa memiliki Pak Helmi awalnya itu. Entah itu terhadap perusahaan, terhadap komitmen terhadap kerja dan sebagainya. Nah, itu common problem di beberapa klien kami. Nah, yang saya lakukan biasanya ownership itu muncul ketika nggak ada clarity. Segala hal yang nggak jelas kita nggak bisa ngeklaim harus punya output yang jelas. Segala hal yang jelas kita ngeklaim yang jelas itu kan agak mustahil ya kalau agak teori kita. Ya. Nah, sehingga biasanya yang saya lakukan ketika saya masuk ke klien itu membangun indikator-indikator bisnisnya Pak Helmi. Saya menggunakan framework ini. Pasti Pak Helmi tahu itu, balance scorecard. Ya. Pas financial perspektif, customer perspektif, proses, learning and growth people-nya itu. Balance scorecard kan tidak gampang untuk diterapkan Mas. Saya tahu banget. Itu mainanku zaman dulu tuh. Oh gitu? Oh iya harus diukur ya. Harus perlu komitmen. Exactly. Harus law enforcement gitu. Betul. Tapi kalau nggak ada ukuran Mbak Helmi, segala hal yang tidak terukur, sulit kita diukur. Nggak tahu ya. Ini baik atau buruk. Kalau sulit diukur, sulit dievaluasi. Sulit memperbaiki Kalau sulit dievaluasi, sulit untuk diberikan advice. Oke, terus. Setelah ukuran-ukuran bisnis clear, valid, akurat, baru setelah itu saya diskusi dengan owner dan tim, manajemen tim. Manajemen tim waktu itu cikal bakal lah, belum jadi kan. Strategi tahun ini mau ngapain nih? Fokus kita apa? Apakah mau membenahi kepuasan pelanggan secara agresif? Atau kita menaikkan skala bisnis atau menaikkan sales atau apa itu? Gak mungkin semua hal kita lakukan dalam satu waktu. Kita harus define strateginya apa, fokusnya apa. Setuju. Nah, ketika itu clear, Pak Helmi, baru saya bikin organisasinya. Untuk fokus strategi seperti ini, untuk mengeksekusi saya harus bikin organisasi yang seperti apa nih. Nah, baru mulai mikir nih, bikin manajemen timnya gimana gitu. Nah, bedanya Pak Helmi, ketika mau membangun sebuah organisasi itu tidak hanya organisasi yang indah di atas kertas, ditanda tangan, ditempel itu enggak. Tapi benar-benar organisasi yang dibutuhkan relate dengan strategi yang akan dieksekusi. Plus yang paling penting dan ini sangat fundamental Pak Helmi, saya menyebutnya itu job people fit. Job people fit. Organisasinya clear, mikirin orang untuk naruh di posisi-posisi itu harus serius Pak Helmi. Nggak bisa sembarangan. That's people. Termasuk milih people-nya dong? Iya. Apa yang Mas Hegi lakukan untuk milih people yang benar? Nah, sekarang kita rekrutmen ini kan ya? Bisa rekrutmen, bisa promotion internal, bisa professional hiring, macam-macam strategi. Yang saya lakukan ini sebuah journey juga Pak Helmi. Setelah mungkin 2,5 tahun lah, sampai kita akan menemukan ukuran-ukuran people ini. Jadi job people fit itu ibarat job itu adalah kotak atau kursi, people itu yang menempatin kursi. Itu dua hal yang berbeda, Pak Helmi. Rata-rata kita itu mix job dan people ini mana duluan ya, ayam atau telur duluan itu. Padahal harusnya job duluan atau organisasinya duluan, baru mikirin people-nya yang pas untuk menjalankan job tersebut bagaimana. Gitu. Nah itu yang kadang mix. Menurutmu? Yang harusnya terjadi bisnis strateginya harus clear, organisasinya setelah itu. That's job. Job mengikuti organisasi pasti kan. Baru at the end people-nya. People-nya diisi belakangan. Harusnya belakangan, Mbak Helmi. Harusnya. Setelah ketahuan dibutuhkan people yang seperti apa. Betul. Rata-rata business owner itu nggak ada strateginya, nggak ada ukuran bisnis. Yang klien-klien saya nggak ada ukuran bisnisnya, nggak ada strateginya, organisasinya indah di atas kertas. Begitu kita berbenah nih fundamentalnya, ngomongin ukuran bisnis, strategi, lah people-nya adanya ini terus gimana gitu. Nah dulu yang rekrut siapa? Nah, kan kebalik.
teman-teman dari panggil masuk ya. Kan kamu yang rekrut gitu loh. Untuk apa ngerekrut orang-orang ini gitu. Yang tidak fit dengan bisnis job strategi yang harus dilakukan. Ya. Dan saya tuh pernah sering motret di beberapa klien itu. Bayangkan Mbak Helmi, orang yang dideklar sebagai business owner adalah manajemen tim. Saya potret ternyata masih minute self. Minute self itu artinya dia masih terlibat. Masih ngurusin diri sendiri. Ngurus diri sendiri aja belum beres. Beres gitu. Bisa karena kurang integritas, learningnya nggak ada, drive-nya atau apinya nggak punya, komitmen dan sebagainya nggak ada gitu. Nah, dia belum tuntas menyelesaikan dirinya sendiri, mau mimpin orang gimana gitu. Dan 100% biasanya dalam bisnis itu orang-orang pelaksana semua, Pak Helmi. Kalau pelaksana semua. Bukan strategik gitu. Bukan thinker. Nah, kita mau maju ya harus lebih banyak thinkernya kan. Gitu ya. Berapa persen tuh Mas? Apanya? Kalau kita bikin organisasi perusahaan perlu berapa persen thinker, berapa persen pelaksana? Piramida organisasi. Semakin di atas pasti thinker kan. Semakin level direksi banyak, thinker harus. Iya, thinker. Semakin ke bawah. Kalau Kadif direksi -1? Thinker, Pak. Thinker. Itu berarti masih functional strategic. Financial strategic, sales strategic gitu kan, pemikir kan. Itu thinker. Di bawahnya bisa jadi sudah mulai pelaksana. Mulai eksekusi yang dipikirin dan sebagainya. Dan pyramid. Jumlah pelaksana lebih banyak. Jumlah pelaksana 100%. Biasanya gitu. Pemikirnya siapa? Owner. Controllingnya siapa? Owner gitu. Ya nggak bisa, nggak akan works gitu. Nah itulah job people fit itu penting. Sehingga dalam journey kita 2,5 tahun itu kita sampai akhirnya pakai 8 instrumen tes untuk benar-benar naruh orang itu bisa fit atau enggak. Itu pun masih ada error, Pak Erin. Namanya alat ukur itu selalu ada error kan. Oh ya, katanya punya alat ukur ya? Iya, ada. Yang diciptakan sendiri. Yang kita ciptakan sendiri. Boleh lompat ke sana dulu, Mas? Saya penasaran nih. Boleh. Jadi apa ukurannya untuk mengakses apa people? 1 kognitif. Kecerdasan. Saran saya untuk tim pemikir, ya paling enggak kecerdasannya oke. Oke itu berapa? Oke yang di atas rata-rata, Pak Helmi. IQ? GPA? Kalau seandainya di bawah rata-rata, saya nggak pengen rasis. Tapi kalau dia itu pengalaman dari bawah benar-benar ini dan experience masih linear masih oke, Pak Helmi. Cuman kalau kognitifnya agak rendah, ditaruh tempat yang baru dia akan butuh waktu lama. Nah itu 1. Karena tidak cerdas. Karena kurang. Terus? Walaupun sebenarnya bukan satu-satunya. Yang kedua, minat. Oh, mempengaruhi ya? Pengaruh. Saya pernah punya tim di gudang, Mbak Helmi, nggak perform. Pusing saya. Ketika bakery naik salesnya, stock out banyak. Kan dapat market nggak gampang juga. Begitu dapat market nggak bisa jualan kan dongkol juga sebenarnya kan. Mangkel gitu ya. Terus kita sempat neliti kenapa kira-kira anak ini. Begitu kita pindah ke sales, top performer dan sekarang jadi leader dia di sales. Itu artinya apa? Tidak pas dengan minat dan passion juga. Ketika kita teliti, Mbak Helmi, si anak ini minat sosialnya tinggi. Saya taruh di gudang, hanya ketemu tepung, rak dan yang lain-lain itu. Apa yang dilakukan Mbak Helmi? Datang, ngecek komputer 10 menit, hilang udah. Nggak peduli ini nanti gudangnya kebakar atau nggak peduli, udah yang penting dia ketemu teman dan sebagainya. Tapi kan problem jadinya di saya. Sementara dia di sales, setiap hari ketemu orang baru, seneng dia. Pak Helmi kayak bersinar ya, kayak ikan cemplung kolam tuh. Dan sebaliknya Pak Helmi, saya pernah ngerekrut tim saya, ini kira-kira tim rekruter saya bener nggak ngerekrut ini, kayak anaknya kok kurang semangat dan sebagainya. Justru top performer saya, Pak. Untuk di gudang. Dan dia tidak punya minat dengan sosial. Jadi kayak bayangkan Mbak ini mulai pagi jadi sampai sore. Gitu ya. Pagi sampai sore itu ada ya orang seperti ini. Enjoy banget kayak me time gitu ya. Nah, itu pentingnya minat. Minat. Jadi ada juga beberapa yang minatnya itu investigatif. Cocok di dunia marketing yang algoritma dan sebagainya. Wah, itu dunianya. Jadi minat itu penting. Klien saya juga waktu itu bidan.
Kok bisa ya ada bidan yang sampai pelanggan tuh fanatik. Saya nggak mau dilayani kalau nggak bidan ini gitu. Ternyata sama minatnya Pak Helmi. Minat sosialnya. Jadi beda orang bekerja dengan minat atau tidak punya minat. Ke passion. Mas ngukurnya nentuin, oh kalau ini kognitif, kalau ini minatnya ini. Ada alat ukurnya. Jadi kita beberapa alat instrumen itu kita pakai tes psikologi. Oke. Ada juga yang karakter itu kita pakai behavioral interview. Jadi kalau karakter saya buat 5 standar kompetensi, integritas, learning, drive result, positive attitude gitu ya. Itu saya buat Pak Helmi. Buat sendiri? Buat sendiri. Sekolah sampai itu apa sih Mas? Wah, doktor di bidang? S1 saya teknik industri. Di? ITS. ITS, Surabaya. Master Magister Management. S2 Terakhir ya? doktoral saya Doktor Business Administration di Malaysia. Nah, ya ini pengalaman sih Pak Emil, lebih ke pengalaman. Saya dari profesional saya catat, kok ada orang behaviornya bagus, kok ada orang yang enggak. Sampai saya buat skala 0, 1, 2, 3 tentang integritas misalnya, tentang learning, tentang apa itu saya buat itu Pak Emil. Nah, ketika itu sudah clear, itu saya jadikan reference untuk melihat orang, untuk motret. Terus yang kami pakai kalau tentang karakter, saya pakainya behavioral interview. Jadi deep interview, menggali, tentu saja dikomunikasikan dengan alat tes yang lain supaya lebih valid gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi bahkan assessment report itu kalau untuk skala manajer ya, untuk seseorang manajer itu bahkan sampai mungkin 3 lembar Mbak Elmi. Dari ada radar chartnya gitu ya. Grafiknya dia yang diharapkan di mana, areanya dia di mana, itu sampai situ. Ada deskripsinya, levelnya dia di mana, harapannya di mana. Bahkan sampai sifatnya kepribadian. Apa? Ada orang yang nggak tertarik untuk membangun interpersonal. Sementara dia di posisi leader. Wah, pantesan nih turnovernya banyak juga kalau punya leader yang kayak gini kan. Ya sampai sedetail itu Pak Helmi. Nah, tadi kita baru 2 ya Mas. Tadi kita baru kognitif, nomor 2 minat. Ada lagi yang lain? Kepribadian. Nomor 3 kepribadian. Personality. Terus yang apa lagi? Yang keempat karakter. Yang karakter. Tadi integritas, learning, rajin ya. Komitmen, drive-nya. Team player gitu. Team player nanti saya lihatnya dari positive attitude. Positive attitude. Orang yang negatif sama positif itu pasti beda. Nomor 5? Udah itu. Tapi itu alat tesnya beberapa Pak Elmi. Jadi bahkan kognitif itu bisa dipecah. Lihat verbal, kecerdasan verbalnya, numeriknya dan lain-lain. Jadi kalau gabungan dari itu Anda dapat apa ya? Udah dapat assessment report. Ini siap masuk talent pool, siap untuk difitkan dengan jobnya. Betul. Nah, ketika job people fit itu terjadi Pak Elmi, ya lebih dekat ke performance itu. Nah, makanya gini, kalau saya kebetulan master saya dan doktoral saya juga tentang performance, tentang ownership gitu. Frameworknya untuk membangun sebuah ownership, organisasi yang punya kinerja tinggi atau dengan ownership tinggi, butuh clarity Mbak Elmi. Clarity, apa itu? Kejelasan tentang posisi, kejelasan tentang target, kejelasan tentang role-nya. Biasanya yang fundamental ini nggak ada Pak Elmi. Di bisnis itu nggak ada. Saya sering ketemu tim, saya tanya, bro kamu sudah berapa lama di sini? 3 tahun Pak Egi gitu. Posisimu apa? Nanya atasan di sebelahnya. Aku apa? Posisi saya Bapak 3 tahun loh Pak Elmi. Kebayang nggak clarity-nya ini dalam 3 tahun gimana gitu. Belum yang lebih dalam tuh. Role-mu apa, indikator sukses pekerjaanmu apa. Goal-mu apa ya. Makin hilang. Jadi sering ya Mas? Tanpa clarity ya jangan bermimpi ada ownership. Kan yang salah kan kita sebagai leader seperti ini. Kedua, compensation Mbak Elmi. Di beberapa podcast, baik saya bikin YouTube sendiri itu, saya bikin insentif itu agresif, kayak anak tangga. Jadi kalau sudah loncat di baseline itu, misalnya pencapaian berikutnya jangan turun lagi. Kalau turun ya sorry kamu nggak dapat insentif. Tapi kalau lebih baik gitu kamu dapat insentif. Gitu. Saya buat jadi ownership itu butuh clarity, butuh compensation. Yang jelas juga. Yang jelas, clear, dan itu harus agresif. Dan fair. Simple, clear, dan agresif. Setelah itu, kalau di teori leadership itu membangun meaning, Pak Elmi. Meaning? Purpose.
big why kenapa orang tersebut harus tetap berada dalam bisnis ini. Bayangkan, bahwa bisnis itu tidak cukup hanya mencari uang. betul. 10 tahun, Ya. bayangkan kalau nggak ada pertumbuhan sama sekali, tidak ada kemenangan kecil pun, nggak ada belajar hal baru, nggak ada karir misalnya, nggak ada apa impact dan sebagainya, nggak akan punya meaning. Nggak usah nunggu 10 tahun, 1 bulan aja sudah mungkin resign orang tersebut. Kan. Sehingga nggak ada pilihan untuk membuat bisnis ini bertumbuh. Sehingga tim kita juga ikut merasakan ini pertumbuhan. termasuk purpose of life ya. Purpose of life dan work. Apalagi anak Gen Z sekarang. Tim saya by the way Gen Z loh Pak. Oh gitu ya. Semua Gen Z. Pinter sampai. Timnya, pimpinannya yang bukan Gen Z. Di bawahnya Gen Z semua. Dan mereka cakep-cakep. Mereka fit dengan dunia ini. Ini harus sharing nih. Itu kalau saya to be honest dengan banyak kontroversi Gen Z, saya pencinta Gen Z. Mereka itu fit dengan current world. Kalau saya ini kan sudah produk yang ya milenial ini kan sudah mulai ini kan. Suatu saat pasti generasi-generasi. Emang umur piro sampean Mas? Wah, saya 43 Pak. 43 itu masih milenial. Milenial ujung. Yes. Iya. Dan ya saya membuat tim saya jauh lebih hebat dibandingkan saya gitu aja. Dan mereka itu orang pintar tuh. Dan mereka kerja Pak Helmi pagi ketemu pagi Pak. Nggak ada yang nyuruh. Saya kalau pulang seringnya ngusir. Karena meaning. Kalau tim saya tanya, kenapa sih kamu masih dalam bisnis ini? Kadang mereka ada yang jawab, karena saya merasakan bertumbuh. Saya mendapatkan banyak ilmu. Bisnis ini memberikan manfaat buat orang lain. Sehingga saya merasakan saya juga bermanfaat. Gitu. Dan kalau saya tanya beberapa meaning ini konsisten di semua orang, berarti meaning yang kita bangun itu benar. Benar. Siap. Ownership naik lagi gitu Pak. Nah setelah itu job people fit. Bayangkan kalau seandainya minat aja nggak pas, kita naruh orang yang minat sosial di gudang, mau bikin ownership, mau membangun ownership gimana? Kan berat Pak. Bakat juga gitu harus pas. Iya, kalau enggak kan mau berangkat, ketemu orang lagi, energi lagi gitu kan. Jadi nggak fit, menderita. Dan terakhir yang akan never ending adalah kompetensi. Kompetensi, skill, attitude, knowledge. Karena saya membangun ownership itu Pak Helmi biasanya ada pengaruh di performance. Tapi 6 bulan mentok. Oh gitu ya. Kalau nggak nambah skillnya mentok Pak Helmi. Nggak cukup modal ownership. Tapi dengan ownership itu awal-awal untuk mendrive performance sudah cukup gitu. Ya kalau kita misalnya bayangkan Pak Helmi kalau kita mengelola bisnis 100 juta sama misalnya 10 M itu kan beda skill Pak. Ya kalau skill kita nggak naik ya kan nggak bisa kan, nggak akan fit gitu. Mas 50 aku masih bingung tuh hanya dikelola 3 orang. Atau 3 orang tuh puncaknya aja ininya banyak di bawahnya. 50 itu maksudnya total. Ya total yang dikelola kan. Aktif dan inaktif. Oh yang aktif berapa? Kalau saya batasi 8 Pak Helmi. Paralel itu 8. 50 tuh yang pernah dibantu. Journey sampai hari ini itu 50 dalam 2 tahun. Efisien banget Mas, 8 dikelola oleh 3 orang. Iya. Termasuk sampean lagi. Iya. Ya sampai hari ini sih saya masih mikro kalau yang di consulting karena skillnya ada di saya. Kalau yang di bakery makro banget saya udah. Paling saya tanya ke direktur bisnisnya gimana, sales, gimana stakeholder, customer happy nggak, people moral gimana gitu. Ya lebih makronya. Kalau di konsultan saya boleh tahu nggak besarannya Mas? Ada yang sampai berapa kalau revenue-nya saya, ya? Konsultan start ini. Itu Pak Helmi yang saya seleksi itu minimal omsetnya 1 M per bulan. Karena dengan 1 M per bulan itu biasanya road to market sudah oke. Product market fit sudah oke gitu ya. Lebih ke kompleksitas kan biasanya owner manageable. Lebih ke manajemen kan yang membuat kadang owner itu mentok gitu. Ini mau dinaikkan paling gimana? Besar berapa yang dikelola? Saya terakhir ini ada yang karena grup gitu ya. Ada yang T. Ada yang T. Yang dibantu. Yang saya bantu. Karena holding. Pasti benarnya kan banyak yang kepengen dengan minta di konsultani. Ya kan? Itu apa? Fee base atau? Saya nggak pernah menaruh fee base. Jadi? Saya lebih ke manning hour-nya. Manning hour. Cuman Pak Helmi, yang kita kejar itu impact. Yang perlu saya pastikan ya saya sama
Business owner harus frekuensinya sama. Itu biasanya ada beberapa saya tanya dulu. Ada tes juga nggak? Iya sedikit. Kalau enggak nanti capek kita kan jadi partner. Ya. Gitu. Keren banget Mas. Jadi senang banget saya melihat ini gitu. Terus saya juga butuh advice ya. Anda sebagai seorang konsultan untuk apa supaya sebuah perusahaan bisa maju, bisa scale up tuh apa Mas? Pengalaman yang saya temui Pak Helmy di bisnis yang mikro, baru mulai atau sampai mikro ya, fokusnya jualan Pak Helmy. Jualan paling penting. Karena saya merasakan itu. Ketika bisnis ini sudah mulai ketemu market, produk market fit ketemu, biasanya yang terjadi problemnya di manajemen. Tata kelola SDM, tata kelola finansial, tata kelola tentang supply chain gitu kan. Ketika bisnis di skala volume tertentu kan pasti bertemu dengan tata kelola perusahaan sudah. Ya. Terus baru stage berikutnya finansial biasanya. Mau scale up-nya terus gimana ini? Nggak cuma fondasi aja ini. Ini pakai IPO atau apa dan sebagainya itu kan. Venture capital, venture builder mungkin, Pak Helmy. Terus yang ini kalau dari pengalaman saya Pak Helmy ya. Terus yang biasanya itu yang terjadi bottleneck atau problem kedua adalah turunnya beda generasi. Dari generasi perintis ke pengembang ini biasanya karena nggak disiapkan dengan baik. Dan penerus udah disconnect. Ngalamin gitu juga ya. Beberapa klien karena kan klien saya ada yang perintis, ada yang sudah di generasi kedua, ada yang ketiga gitu. Kalau mikro saya merasakan sendiri karena klien saya nggak bantu yang mikro. Kalau fokusnya jualan jangan saya gitu maksudnya. Tapi kalau tata kelola saya sudah mulai masuk. Oke. Gitu, apa benar Mas? Leadership. Oke. Tanpa leadership ya berat juga karena saya melihat leadership itu juga fundamental. Nah makanya saya juga kemarin itu memberanikan diri Pak Helmy, kita membuat kayak workshop gitu ya. Dalam 8 bulan ini sudah batch ke-8 atau 10 ya saya lupa. Hampir setiap bulan kita buat. Oh ya. Ya, pesertanya bisa kadang ada yang 70, ada yang 50. Di Malang. Macam-macam. Di Bekasi, Bali. Apa namanya? Fast track leadership. Yang bicara sampai sendiri. Jogja 2 kali. Saya sendiri Pak. Mulai dari manajerial sampai leadership. Manajerial itu bagaimana buat goal setting, bikin strategi bisnisnya. Saya punya frameworknya, strategi bisnis yang dari dulu profesional saya bawa. Saya pakai Aero, ininya frameworknya. SWOT juga kadang saya pakai. Terus kemudian gimana cara membangun organisasi, mengaktifasi organisasi, mengaktifasi people, memberikan efektif feedback dan yang lainnya. Jadi ini namanya fast track itu ya semua mulai dari tim leadership sampai ke business leadership saya masukkan jadi satu. Ya kadang itu hari pertama biasanya business owner mual-mual ini. Kenapa? Ya karena saking banyaknya materi. Saking apa ya nggak terbiasa mungkin ya. Mereka ya. lebih terbiasa dengan nabrak sini nabrak sana. Diajak mikir itu seharian itu ngebul. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kalau sekolah HRD 5 hari. Sekolah apa? HRD. Ada lagi sekolah HRD. 3 hari offline, 2 hari praktek. Oke, itu dilakukan juga oleh konsultan sampean. Iya, jadi saya harus bagi, makanya maksimal itu 8 Pak Helmy. Karena saya juga harus ngajar di fast track leadership, ngajar di sekolah HRD. Dalam waktu dekat ada sekolah supply chain. Oke, gitu. Keren. Apa nama ini Mas? Harjoyo Corporate Center. Harjoyo Corporate Center. Itu yang tata kelola. Kalau yang khusus tentang people, Solvara namanya. Solvara. Apa itu artinya? Membuat orang itu bertumbuh. Kita jadi bagian dari pertumbuhan setiap orang. Untuk menjadi lebih baik, untuk jadi lebih talent yang bisa diandalkan. Mimpi kita di Solvara Pak Helmy, kita pengen jadi partner strategis untuk menyiapkan people yang fit dengan kebutuhan bisnis. Mulai hiring, assessment gitu ya. Kalau saya pengen jadi manajer, siapa orang yang paling tepat di internal saya? Saya potret, assessment. Bahkan ke depan ini lagi kita siapkan mendidik talent di bidang komersial, branding, sales, marketing. Mulai teknikal sampai karakternya Pak Helmy. Karena nggak cukup cuman teknikal.
karakter yang fit itu juga penting gitu. Ya. Saya juga suatu saat pengen punya orang-orang yang fit di bidang finansial, di bidang SDM itu. Kita lagi membangun manusia itu dari Solvara ini, Pak. Oke. Gitu kira-kira. Nanti ke depan nih konsultannya atau rotinya dia mau dikembangin? Harus dua-duanya. Tapi kan kalau roti target saya sebenarnya nggak muluk-muluk Pak Helmi. Karena kemarin sudah pecah telur target keempat, tercapai lagi. Sebenarnya saya pengen 2 kali lipat aja ini. Tapi tim kayaknya sampai akhir tahun ini pengennya berapa kemarin? 2,5 kali lipat. Tahun pengen ini? dicapai. Enggak nambah cabang? Nah ini penting nih. Ada trauma sebenarnya Pak Helmi. Traumanya itu karena kita agresif dengan membuka cabang dan akhirnya tutup. Itu kan kapitalnya luar biasa itu. Nah yang menarik, tim kami itu kemarin saya sudah tawarin, ayo buka cabang gitu. Sempat survei di Jakarta, karena kan market kami antara Malang sama Jabodetabek 50-50 sekarang. Kan berarti kan oke kalau kita buka di Jakarta gitu misalnya. Tim survei sudah kalkulasi butuh capital expense sekian gitu ya. Capex ya. Capexnya, Pak Egi kayaknya kita nggak perlu kalau ke Jakarta ekspansi. Dia itu survei tim saya ini Pak Helmi. Karena sudah pemikir, jadi ya saya kadang juga gumun itu ya, heran-heran sendiri dengan mereka itu. Mereka survei, kenapa sih awal-awal, kenapa kok kita belum bisa masuk Jabodetabek? Pelanggan-pelanggan yang nggak jadi closing itu ditelepon nih Pak Helmi. Ya. Bu, kenapa Bu nggak jadi beli Bu? Ya. Gimana Mas mau beli Mas? Ongkir sama rotinya mirip, nggak worth it lah. Oh, ongkir maksimal berapa Bu? Ya kalau 15.000, 17.000 saya masih mau belilah, catat sama mereka. Apalagi Bu, saya nggak mau kalau seandainya roti ini dikirim, saya harus nunggu 2 hari. Masa beli roti nunggu 2 hari, nggak worth it. Ya. Yang maunya berapa lama maksimal Bu? Ya kalau saya pesan sekarang, besok sudah saya makan lah. Oke, catat. Semua ini dicatat Pak. Oke. Penolakan customer dicatat. Sampai akhirnya dia cari vendor logistik. Dia pengen bisa nggak produkku ini dikirim ke Jabodetabek, ongkirnya sekian maksimal, same day atau maksimal besoknya konsumen harus bisa mengkonsumsi itu. One day. One day. Bisa, tapi kamu saya target volume. Berapa? 400 pengiriman per bulan. 400 roti. 400 pengiriman. Bill. 400, oke. Langsung Pak dibeli sama tim saya. Saya ambil, kita MOU. Saya juga nggak tahu Pak. Mereka sampai di level itu saya nggak tahu waktu itu. Jalan. Tercapai pas target pertama itu kirim berapa Pak Helmi? Lebih dari 600. Sekali ngirim berapa? Banyak Pak Helmi. Jadi gini, kita itu karena mereka kadang vendor logistik tuh libur di hari Sabtu, di hari Minggu. Oke. Senin tuh depan toko itu kayak numpuk sudah. Untuk pengiriman Jabodetabek semua itu. 1 kontainer kira-kira? Oh belum. Tapi setiap hari kita ngirimnya. Karena setiap kan hari. Dia ada pick up pointnya kan. Nah itu tim yang melakukan riset, penolakannya apa yang dia harus improve itu. Ownership. Best do itu. UKM yang sangat sukses lah ya. Dalam 2 tahun. Nggak tahu itu cepat atau dalam 2 tahun. Cepat bagus, atau bagus. Ini. Saya salut dengan sampean karena kepengen juga untuk mengembangkan UKM yang lain. Itu mimpi saya Pak Helmi. Karena saya tahu betul bagaimana susahnya jadi UKM. Ya. Ya mudah-mudahan dimudahkan. Jadi partner strategisnya UKM ini untuk bertumbuh Pak. Saya yakin kalau UKM ini bertumbuh negara maju Pak. Ya kan 60% 70% dari tulang punggung pertanian. Betul. Dari perekonomian. Perekonomian. Saya kemarin penelitian yang itu yang di doktoral saya itu. Yang di Malaysia. Yang Malaysia. Karena meneliti tentang UKM di Indonesia juga. Wah itu lebih dari 60% ternyata tulang punggung kita di UKM. Jadi kalau UKM naik, ekonomi kita langsung naik. Take off itu. Take off. Mimpi saya itu Pak Helmi. Saya nggak tahu nanti gimana cara Tuhan ini mewujudkan itu. Tapi itu mimpi yang saya bangun hari ini. Dan saya lagi membangun mimpi itu bareng-bareng dengan tim. Oke. Ada pakai kredit bank? Pakai apa? Kredit bank? Enggak. Saya keluar dari perusahaan, saya lunasi semua utang saya Pak Helmi. Nah cuman perspektif kan bisa bergeser Pak Helmi. Betul.
dengan ya saya belum nemu aja nanti kalau seandainya bisnis ini di scale up akan seperti apa. Kepikiran saya masih IPO. Going to IPO. Going to IPO yang Besto Bakery ya. Iya, iya. Gitu. Kalau yang consulting saya masih belum kepikiran karena kan nggak butuh capex yang besar sebenarnya. Tapi kalau cuma satu cabang itu kan sulit untuk IPO, Pak. Oh iya. Orang nanya untuk IPO itu duitnya untuk apa? Biasanya mimpi kita pabrik, Pak. Pabrik. Mimpi kita pabrik. Mudah-mudahan terwujud dalam ini 2025 sudah semester 2. Tim menargetkan tahun depan 2026. Bayangkan dengan ya itu mimpi yang gampang divisualisasi dengan tim kan. Oke. Pabrik gitu. Kita bayang volumenya seperti apa dan yang lain-lain. Menyerap berapa tenaga kerja udah Mas? Pabrik sekarang, dan konsultannya? Oh, sekarang mungkin 50-an Mbak Elmi. Banyak di pabrik ya? Banyak di bakery. Banyak di bakery. Iya. Bakery kan sudah jalan shift, Pak. Sudah nggak bisa satu shift. Nah, ini kita lagi mau mulai mikir teknologi juga gitu. Karena padat karya itu ya di sisi lain bagus untuk perekonomian, tapi kalau leadership tim saya juga belum mumpuni kan bisa acak adut itu. Ya, jadi harus ya antara leadership manajerial dan teknologi mesti dimainkan dua-duanya. Oke Mas, terakhir saya mau nanya barangkali tentang apa nasihat Mas Hegi untuk para UKM ya supaya bisa naik kelas. Ilangin ego ownernya, Pak. Hilangin ego ownernya. Owner itu saya paham, owner itu ownership-nya luar biasa, namanya juga owner. Ya. Tapi justru itu yang menghambat pertumbuhan. Kemelekatan kita secara rasional emosional terhadap bisnis. Oke. Itu membuat kita itu kadang overreaction. Ketakutan, goresan sedikit kita bereaksinya luar biasa. Nggak mau terima masukan. Nggak terima masukan, takut ini itu dan sebagainya. Saya paham journey-nya mereka nggak mudah untuk di posisi itu. Malah justru itu menghambat pertumbuhan tim. Oke. Tim saya hari ini dengan ownership yang sangat tinggi, mereka mikir strategi dan sebagainya karena saya deal dengan ketidaksempurnaan, Pak. Kadang saya harus telan itu. Ada yang nggak sempurna di tim saya, yes. Tapi apakah hari ini itu membuat mereka bertumbuh? Mending saya membuat mereka bertumbuh, Pak, daripada saya langsung intervensi. Oke. Karena saya takut gitu ya. Akhirnya tim saya juga takut, Pak, untuk bermanuver. Jadi kalau mereka salah-salah sedikit, sudah sering Pak salah Pak, minus 2 tahun. Tapi justru mereka tumbuh yang kadang saya amazing. Okay. Nah, ketika owner sudah sering amazing terhadap timnya itu on track, Pak. On track. Job fit, job people fit udah mesti. Yang semua itu berarti job people fit, clarity, meaning, compensation-nya, udah di situ kompetensi. Semua, ya. Saya selalu mengenalkan framework. Saya bagi, Pak, nggak peduli itu frameworknya sudah utuh dan sebagainya, saya nggak peduli. Apa ya, Mas untuk UKM? Saranmu selain ownership, mindset, Pak. Mindset itu mindset of the owner. Mindset itu klise, Pak Elmi. Awal-awal seperti kayak teori dan sebagainya. Teori gitu ya. Wah, tapi kemewahan ya. Tapi itu fakta, Pak Elmi. Saya di Fast Track Leadership itu saya share juga pertumbuhan sales kami itu. Dari bulan ke bulan tuh tumbuh, Pak. Apakah ada turun? Pernah, Februari turun. Tapi setelah itu tumbuh lagi. Mindsetnya kan kadang owner itu kan sering gini. Mas, bisnis ini kan ada musimnya. Kalau lebaran naik, kalau waktunya sekolah turun. Siklis ya. Siklis. Saya itu biasanya untuk menampar beliau-beliau itu. Ya sudah, Pak, ngapain dipikirin, kan bisnis sudah ada siklusnya. Ya sudah kan siklusnya seperti itu, ngapain dipikirin itu. Tertampar kan akhirnya, Pak Elmi. Iya juga ya gitu. Nah kalau mindset kita sudah mengharapkan bisnis kita adalah siklus, ya ngapain mikirin bisnis lagi, udah gitu. Dan ternyata banyak mindset itu terpatahkan ketika ya bisnis harus setiap bulan bertumbuh. Bisnis harus setiap saat bertumbuh. Nggak peduli itu lebaran, nggak peduli itu momentum itu. Dan tim saya juga membuktikan akhirnya, Pak Elmi. Ternyata lebaran itu katanya puncak untuk bisnis kami F&B itu. Juni itu jauh lebih tinggi dibandingkan lebaran. Akhirnya. Pecah telur tuh tim saya. Ada inovasi. Ada penetrasi market gitu. Karena mindset juga gitu. Kalau bisnisnya sudah siklus saja ya siklus saja udah. Itu business as usual. Business as usual. Itu sering banget juga ketemu dengan yang seperti itu. Apa meneh?
Itu sih. Itu ya. Yang lainnya maksudnya Pak Helmi yang lebih inilah. Nah ini kan venture builder dan sebagainya. Suatu saat siapa tahu kita bisa. bisa ya berkolaborasi. Amin Pak Helmi. Ya saya hadir di seminar-seminarmu. Oke. Siap. Malang ya. Aku Malang bolak-balik Mas. Saya tahu muridku, menti-mentiku banyak sekali di Malang. Oh ya. Kuat sekali di Malang. Malang, Surabaya kuat banget. Iya. Ya, kami punya namanya ACMI, Asosiasi CEO Mastermind Indonesia. Alumni seminar CEO Mastermind yang saya lakukan dengan Mas Wowi, Gita Wirjawan dan Sandi Uno. I see. Kapan-kapan lah bergabung lah. Siap. Dalam seminar kita nanti kita sharing lah ya. Siap. Saya belajar banyak dari apa yang Mas Egi sampaikan. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Mas sebelum saya tutup? Ya itu aja sih Pak Helmi. Dia dua corporate kami yang sedang berjuang untuk UKM. Yang satunya Harjoyo Corporate Center itu lebih ke tata kelola bisnisnya. Oke. Kalau Solvara lebih ke membantu business owner untuk nyiapin people-nya. Ini konsultan di luar Besdo. Di luar Besdo. Sudah ada pemikirannya satu-satu. Yang Solvara itu dipimpin oleh psikolog. Psikolog yang sudah dipapar sama senior-seniornya Astra. Oke. Dulu sampai pernah di Astra juga. Saya pernah di Astra juga 3 tahun setengah. Dipapar oleh orang-orang Astra, terus kemudian ngambil sertifikasi dan sebagainya. Memang benar-benar fokus di people. Kita pengen jadi people solutionnya UKM. Ya. Gitu. Itu Solvara. Kalau yang Harjoyo Corporate Center bantu tata kelola, Pak. Tata kelola. Dua-dua chain management. Bidang yang sampean kuasai. Exactly. Bukan saja sekolahnya tapi dari pengalaman. Betul. Ya. Betul. Oke, Mas Egi, senang banget saya juga dan saya mengapresiasi ada orang seperti Anda yang sangat peduli terhadap perkembangan UMKM. Doanya Pak Helmi. Baik, semoga kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Amin. Termasuk saya banyak insight kata anak-anak sekarang ya dari pertemuan-pertemuan dari pembicaraan saya dengan Dr. Hegi Harjoyo. Yes. Semoga saya tidak salah. Ya, jadi kita jumpa lagi dalam obrolan selanjutnya dengan insight-insight lain yang bermanfaat. Terima kasih.